Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini semakin banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita menyaksikan renungan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Tolong kami juga agar bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk terus setia mengiring Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 12 ayat 29 sampai 42. Tulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke kota Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Tema kita pada saat ini, saat Tuhan bertindak, tidak ada yang menghalanginya. Saat Tuhan bertindak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Pernahkah Anda merasakan atau membayangkan hidup ini tiba-tiba berubah drastis dalam sekejap mata? Menjawab pertanyaan ini saya cukup yakin ingatan tentang pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, akan langsung muncul. Pandemi ini terjadi di awal tahun 2020, sehingga tentu masih hangat dalam benak kita. Tidak seorang pun siap menghadapi kejadian itu. Dalam sekejap mata, kehidupan umat manusia berubah sangat drastis dan banyak orang yang mengalami perubahan dan penderitaan. Perubahan hidup yang tiba-tiba dan tanpa persiapan juga
dialami bangsa Israel pada malam Paskah pertama. Bangsa ini telah diperbudak Mesir 430 tahun lamanya. Mungkin juga mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di sana, akan tetapi hanya dalam satu malam keadaan tiba-tiba berubah. Mereka harus meninggalkan tempat itu menuju tanah yang Allah telah janjikan kepada nenek moyang mereka. Nas ini mengisahkan bangsa Israel yang mendadak berubah. Mereka yang awalnya menahan dan memperbudak bangsa Israel, pada titik ini justru melepaskan, bahkan mendesak bangsa Israel untuk segera pergi dari kota mereka. Kata mendesak pada bagian ini menunjukkan urgensi agar bangsa Mesir sesegera mungkin membebaskan bangsa Israel. Alasannya adalah bangsa Mesir berkata, "Nanti kami semua mati." Kalimat ini menunjukkan pengakuan bangsa Mesir terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah bangsa Israel. Karena Allah bangsa Israel bebas dari perbudakan dan memulai perjalanan iman baru bersama Allah. Ayat ini menandai awal dari Exodus, peristiwa yang menjadi fokus dan fondasi identitas nasional dan spiritual Israel pada waktu itu. Kisah pembebasan umat Allah yang dramatis ini mengingatkan kita mengenai kisah serupa dalam perjanjian baru. Namun bukan lagi kisah perbudakan dosa. Allah yang menyatakan kuasa dan kebesarannya pada masa lampau itu kembali menyatakan kuasa dan kebesarannya di atas kayu salib. Umat Allah pada akhirnya terbebas dari perbudakan dosa dan menuju kebesaran dalam Kristus. Berbicara tentang Paskah bukan sekedar peringatan akan peristiwa masa lalu. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebebasan yang telah Kristus berikan, dan untuk membagikan kabar baik ini kepada dunia yang masih terdesak oleh dosa dan kematian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini, di mana tindakan Allah yang manusia tidak bisa melakukan, maka Allah lah yang bertindak, di mana Dia membebaskan umatnya, di mana mereka sudah diperbudak selama 430 tahun. Itu bukan jarak yang sangat singkat, tetapi itu sangat lama. Maka kehidupan mereka tiba-tiba berubah, di mana keadaan mereka sudah nyaman, tetapi ada panggilan khusus yang diberikan oleh Allah melalui Musa supaya mereka bebas dari perbudakan dan mereka pergi ke suatu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menyembah Allah yang benar dan membebas mereka dari tindakan-tindakan pemerasan dan kerja paksa. Itulah tindakan Allah kepada umat Allah, sehingga pada saat itu kemuliaan dan kebesaran Allah dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada mereka dan percaya kepada Allah, bahwa Allah mereka lebih besar daripada Allah lain dan Allah orang Mesir. Itulah kejadian di mana dinamai pada waktu itu adalah Hari Raya Paskah, di mana pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah sendiri yang dapat menyelamatkan setiap umatnya yang sudah percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian ini juga kepada kita saat ini, tidak peduli sejauh mana kesulitan yang sedang kita alami, apalagi pada saat ini ada banyak peperangan yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terutama di daerah Timur Tengah. Tetapi percayalah, jika Tuhan yang berkarya dan jika Tuhan yang mampu menolong kita, kita tidak bimbang dan kita tidak cemas. Kenapa? Allah telah menyatakan dan Allah telah bertindak pada masa lampau kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita saat ini juga kita percaya bahwa Allah juga bertindak bagi kita untuk memelihara, untuk melindungi, dan untuk menguatkan iman kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lagi meragukan kuasa Tuhan. Yang perlu kita lakukan saat ini, selalu kita berharap kepada Tuhan, selalu kita percaya, dan jangan lalai untuk selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang dapat menolong dan melepaskan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, firman-Mu ini kami mengucap syukur, di mana Tuhan telah mengingatkan bahwa ada Tuhan yang begitu ajaib yang dapat menolong dan melepaskan kami. Itulah sebabnya Tuhan berikan bagi kami Roh-Mu, sehingga kami tetap percaya di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe
atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.